Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Sekarang hari ini bulan Februari awal tahun 2021. Banyak orang hanya melihat casing, hanya melihat penampilan. Orang banyak tergoda dengan penampilan. Waktu saya penampilan seperti ini, orang berkomentar, saya tidak punya pendirian. Saya orang yang pelin-pelan dan lain sebagainya. Akan tetapi saya sharing untuk sahabatku semua bahwasanya penampilan itu tidak penting. Tuhan tidak melihat penampilan Anda. Di dalam kitab suci dikatakan pada saat Israel membutuhkan seseorang yang akan memimpin, yang akan menerima urapan oleh Samuel, maka ada orang-orang yang diperhadapkan yang lebih gagah perkasa, tinggi, besar, meyakinkan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan berbicara kepada Samuel, bukan ini, bukan ini. Sampai akhirnya, sudah habiskah anakmu? Lantas masih ada yang dia baru menggembalakan kambing domba. Siapa itu? Daud. Orang yang tidak pernah diperhitungkan. Orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapa saja. Tapi justru Allah melihat dia. Ini orang yang akan menjadi pemimpin. Dan namanya akan dikenang di dalam semua agama yang percaya kepada kitab Taurat, Zabur, menyebutkan sampai kepada Injil, nama Daud, nama yang besar. Nah, saya dengan penampilan seperti ini, orang berpikir saya orang Nasrani yang memakai aksesoris agama lain. Tidak, saya tidak berbicara agama. Tapi di sini saya berbicara tentang kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kita harus mampu untuk menjadi seperti walaupun kita tidak seperti. Kenapa? Karena penampilan itu tidak penting, saudara. Penampilan itu tidak penting. Saya menghormati umat Muslim karena saya berasal dari sana. Akan tetapi keyakinan saya kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup yang sudah menjadi manusia. Untuk itu, keyakinan itu yang lebih penting. Hati kita ini yang Tuhan lihat, bukan penampilan fisik kita. Karena Allah atau Allah itu roh. Barang siapa menyembah, sembah dia dengan roh dan kebenaran. Jadi kebenaran kita itu yang diperhitungkan. Yang berjumpa dengan roh itu roh. Bukan tubuh ini, bukan. Nah, makanya saya suka dengan aksesoris secara agama. Ini adalah baju koko, adalah bajunya orang China yang diaku oleh Muslim itu baju khas. Padahal tidak. Itu bukan aksesoris Muslim, tapi itu adalah baju aslinya orang China. Karena Islam di Indonesia itu berasal dari China. Ya, jadi 9 wali itu diantaranya ada beberapa yang orang China aslinya. Banyak orang Muslim sendiri tidak tahu hal itu. Makanya baju koko ini baju katanya baju Muslim, tapi bukan. Ini baju koko dijual di pasar, bisa dibeli siapa saja dan bisa dipakai oleh siapa saja.
Jadi saya terus menandaskan, saya terus berbicara kepada siapa saja. Isa Al-Masih yang adalah Yesus, itu firman yang sudah menjadi manusia. Firman siapa? Firman Sang Pencipta langit dan bumi. Sabda itu sudah menjadi manusia. Lah oleh sabda itulah saudara dan saya ada. Ya, seisi dunia ini diciptakan oleh sabda itu. Tapi kita sebagai umat daging, manusia ini diciptakan sempurna, dibentuk sedemikian rupa. Bukan diciptakan, jadi bukan kun, bukan. Tetapi dibentuk segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Makanya mesti orang atau manusia itu mempunyai karakter Allah. Yang tersisa ini mesti harus punya karakter Allah karena kita diciptakan serupa dan segambar. Sehingga kalau ada manusia yang tidak segambar dan serupa dalam kasihnya, di dalam misinya dipertanyakan. Nah, kita berasal dari tanah betul, diserupakan dan segambar dengan Allah. Allah itu. Sehingga dengan demikian kesempurnaan itu jadi pada saat kita punya karakter ilahi, karakter yang mengasihi. Allah sudah mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia. Nah, sekarang Allah menyuruh, mengutus Anda dan saya untuk bersaksi, menyaksikan kebenaran itu. Tentang apa? Tentang kebenaran ilahi, kebenaran Allah itu. Lah kebenaran Allah itu yang menyelamatkan Anda dan saya. Itu pilihan tidak semua orang. Walaupun keselamatan itu untuk semua orang, tetapi untuk selamat itu tidak semua orang. Karena itu termasuk pilihan. Lah, Anda memilih selamat atau tidak itu keputusan Anda. Bukan Allah lagi, bukan. Allah mempunyai kewenangan. Betul. Tapi Anda juga diberi kebebasan untuk memilih. Kalau Anda memilih untuk diselamatkan, Anda menerima Dia, Sang Sabda itu, menjadi yang ilahi karena Dia adalah mewakili keseluruhan Allah itu. Jadi yang menjadi Yesus itu bukan Allah secara keseluruhan, tapi Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia mewakili keberadaan atau eksistensi Allah. Nah, dengan demikian pilihan Anda gunakan dengan baik. Kalau Anda diberi kepercayaan untuk memilih presiden, memilih pemimpin, Anda juga diberi kebebasan untuk memilih Tuhan Allah yang Anda yakini. Bebas, silahkan. Ini selamat, ini tidak. Ini selamat, ini diragukan. Untuk itu, sahabat-sahabat yang dikasihi, kebebasan ini kita pakai. Jangan oleh karena keluarga. Jangan juga oleh karena suami, jangan oleh karena istri. Anda harus memilih sesuai dengan hati nurani Anda. Yang dipilih siapa? Silahkan Anda memilih tentang kepercayaan itu. Karena itu menentukan hidup dan mati Anda. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak akan pernah mati. Jadi yang mati itu jasmani kita, tetapi roh dan jiwa kita akan hidup di hadapan Allah, di hadapan Tuhan pada saat Anda percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kebenaran itu akan memerdekakan Anda, dan oleh kemerdekaan itulah maka nanti Anda melalui proses yang ada didewasakan sedemikian rupa sehingga Anda mengerti tanpa roh pengenalan akan Tuhan Anda tidak bisa mengenal Tuhan. Saya kira demikian renungan pagi hari ini di awal Februari 2021. Amin.